Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsia Nafradeanova dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu data scan dan metaverse. Berikut penjelasannya. Data scientist merupakan salah satu profesi yang kini turut berkembang bersamaan dengan berkembangnya big data. Data scientist atau ilmuwan data melakukan proses analisa data menggunakan beberapa cara dan algoritma untuk menentukan solusi dari suatu permasalahan yang rumit. Data scientist akan merancang dan membangun proses baru untuk pemodelan dan produksi data menggunakan prototipe, algoritma, model prediksi, dan analisis khusus. Secara singkat, data scientist akan menganalisis, memproses, dan memodelkan data, lalu kemudian menafsirkan hasilnya untuk membuat rencana yang dapat ditindaklanjuti bagi perusahaan dan organisasi lain. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh data scientist, yaitu kemampuan pemrograman, visualisasi dan pelaporan data menggunakan beberapa aplikasi, analisis resiko, analisis statistik, dan matematika. Komunikasi yang efektif, keterampilan rekayasa perangkat lunak, penelitian, penyimpanan dan struktur data, serta keterampilan lain yang berkaitan dengan data scientist. Kebanyakan sarjana dari jurusan statistik lebih banyak dicari karena ilmu statistik sangat diperlukan untuk menentukan algoritma yang akan digunakan serta mengembangkan software machine learning. Selain itu, kualitas kemampuan berpikir kritis juga diperlukan untuk menganalisis data dan memecahkan masalah yang ada. Selain dari kualitas itu juga diperlukan pemahaman yang kuat tentang beberapa alat yang sekiranya dapat membantu pekerjaan data scientist seperti statistik dan pembelajaran mesin, bahasa pengkodean seperti SAS, R atau Python, database seperti Mysql dan Postgres, visualisasi data dan teknologi pelaporan, serta aplikasi Hadoop dan MapReduce. Dilansir dari prakerja.co.id, data scientist merupakan profesi yang saat ini cukup diminati di Indonesia berkaitan dengan big data yang semakin berkembang. Keahlian data scientist dibutuhkan di startup hingga perusahaan besar. Gaji yang ditawarkan di bidang data scientist mulai dari kisaran 4-8 juta rupiah. Namun ada pula perusahaan yang menjanjikan gaji seorang data scientist hingga 28 juta. Wow, besar sekali ya penawarannya. Ya, namun juga sesuai dengan skill yang dimiliki setiap data scientist. Kira-kira ada yang berminat nggak ya di teman-teman? Berikut adalah cuplikan pengalaman dari Tita Ristanto, seorang yang bekerja di bidang data scientist asal Indonesia. Begitu banyak hal sederhana yang membuat saya bahagia. Semasa kecil dulu di Yogyakarta, saya masih ingat peta kecil pemberian almarhum ayah, satu-satunya panduan yang saya miliki waktu itu. Tapi berbekal peta itulah, saya memberanikan diri menelusuri berbagai tempat, hanya untuk menuntaskan rasa penasaran saya. With my little map, saya kerap berpikir bahwa hidup itu penuh dengan tanda tanya, inovasi, banyak yang harus kita cari solusinya. The more you know, the more you don't know, they say. Well, I heard that curiosity killed the cat, but the satisfaction brought it back. Saya bersepeda setiap hari hanya untuk menuntaskan rasa penasaran saya, with my little map. It led me to where I am today. Still with a map, just a different kind. Saya Tita Ristanto, dan kisah yang baru saja saya sampaikan cukup menggambarkan perjalanan saya menjadi seorang data scientist. Tidak mudah untuk sampai di titik ini, bahkan saya harus bertaruh karir dan mimpi untuk mencapainya. But again, semuanya berawal dari rasa penasaran. Saya mempelajari bidang ini dari nol, all by myself.
Begitu banyak hal yang saya ingin tahu, salah satunya menjadikan pekerjaan manusia menjadi lebih humanis, liberating human from non-human work. Dan dengan menjadi seorang data scientist, tidak hanya mengolah, namun juga memprediksi berbagai kemungkinan dan sekumpulan kompleksitas data. Data is the new oil, but it's only valuable if you have a reliable engine. And we are the engine. Know what you want and get started. Jadikan dirimu untuk selalu relevan di masa depan. Akselerasi karir impianmu di BitLabs Academy mulai dari hari ini. Berikutnya ada pengertian dari metaverse. Istilah metaverse sebenarnya bukan merupakan hal baru. Ide metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita atau berada di sekitar kita untuk beberapa waktu. Sebenarnya, orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan bahwa istilah tersebut ada pada novelnya pada tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse sendiri sebenarnya merujuk pada dunia virtual 3D atau 3 dimensi. Istilah ini sebenarnya tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg adalah orang yang menciptakan Facebook dan mengganti nama perusahaannya menjadi Meta Platform yang menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa kita masuki hanya dengan melihat layar saja. Dengan adanya metaverse, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal secara virtual seperti menonton konser, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, serta mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse juga bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dengan adanya metaverse, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual atau biasanya menggunakan aplikasi yang bernama Zoom. Metaverse tidak hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk disebarluaskan sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lainnya. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse bukan merupakan produk tunggal yang hanya dapat dibangun oleh satu perusahaan saja. Sama halnya seperti internet, terlepas dari Facebook atau tidak, metaverse tetap ada. Di sebuah wawancara, Zuckerberg memberikan gambaran mengenai metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Metaverse dipercaya bisa menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesempatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komparatif dan inklusif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang apa itu metaverse oleh Helmi Yahya. Ya, itu tadi adalah penjelasan apa itu metaverse dari Bapak Helmi Yahya. Ketika Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa perusahaannya Facebook berubah menjadi Meta, dunia pun gempar. Tiba-tiba ada satu kata yang dipertanyakan banyak orang dan konon akan merubah peradaban dunia. Apa itu? Metaverse. Saya pun tidak paham sejatinya apa sih realnya Metaverse. Tapi berikut Microsoft main Metaverse, kemudian juga Google main Metaverse, dan banyak sekali Apple main Metaverse, dan sekarang Nike juga sudah menyiapkan dan mempersiapkan apa yang disebut dengan metaverse. Peradaban dunia ke depan itu akan berupa ini apa nih? Kalau player-player raksasa-raksasa dunia sudah semua mempertimbangkan metaverse, ya jangan sampai kita ketinggalan. Dan tiba-tiba kita mendapatkan ada perusahaan Indonesia namanya Wear yang dipilih bersaudara Daniel Surya, Michael Budi, dan Jeffrey Budiman. Ternyata mereka ditulis oleh Forbes, ya, majalah Forbes. Ini bukan majalah sembarangan. Sebagai salah satu player dunia yang memainkan atau memiliki mainan yang bernama metaverse. Makhluk apa ini?
binatang apa di metaverse. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai Anda ketinggalan, nggak tahu. Karena dipastikan dunia bisnis ke depan akan berubah oleh metaverse. Sekarang kalau Anda lihat top 10 perusahaan terhebat, terkaya di dunia atau yang valuasi tertinggi itu rata-rata tech company semua. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, ini adalah bagian dari ekonomi kreatif. Jangan sampai kita tertinggal. Ya, begitu juga jangan sampai Anda sebagai pengusaha atau sebagai orang bisnis, sebagai eksekutif tidak paham dengan metaverse. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.